Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala Allahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa ana wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil subhanallah walhamdulillah wa seluruh saudara-saudara kami, seluruh saudara-saudara seiman, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin. Ya Rabbal
hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Allah membentuk dengan ibadah puasa Ramadan. Allah membentuk hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, membentuk orang-orang yang bertakwa dari ladang puasa Ramadan. Alhamdulillah, di mana orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hamba Allah yang taat, yang mendengar, yang menurut aturan Allah dengan puasa Ramadan, maka insya Allah orang-orang beriman itu akan digelar oleh Allah la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal. Jiwa yang takwa yang akan menjadikan gelar yang termahal yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Satu dari jiwa yang takwa adalah taknya adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Orang yang tawadu pasti akan memberi. Amin. Orang yang tawadu pasti akan membantu. Maka puasa membentuk orang yang tawadu. Orang yang tawadu akan mau memberi. Seperti jamaah para donatur, para dermawan yang hari ini, yang sore hari ini berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu dari kalangan duafa, memberi dan membantu dari kalangan anak-anak yatim piatu yang insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya orang yang puasa pasti mau memberi dan membantu kepada sesama. Yang insya Allah para ibu, yang insya Allah para bapak yang dermawan yang hari ini memberi dan membantu, sebagaimana Nabi sampaikan, sebagaimana Nabi utarakan, man at'ama ta'aman musliman bi nafsin, siapa orang yang memberi makanan, siapa orang yang memberi hidangan, siapa orang yang membantu kepada kaum muslimin bi nafsin dengan kesenangan hati. Saya yakin ibu-ibu dermawan memberi dengan ketawaduannya, betul. Saya yakin para donatur dermawan memberi membantu dengan karena ketawaduannya, karena jiwa tawadu akan mau memberi dan membantu. Nah, siapa orang yang mau memberi kepada kaum muslimin, memberi makan kepada orang yang lapar, membantu kepada orang yang susah, maka kata Nabi, kataballahu alfa alfi hasanatin, Allah akan catat kepada orang yang memberi makan, Allah akan catat bagi orang-orang yang membantu fakir miskin, Allah akan mencatat bagi orang-orang yang menyantuni yatim piatu, alfa alfi hasanatin, akan 1 juta kebaikan. Amin. Masa jadi ibu-ibu yang mengeluarkan uang hari ini, bapak-bapak yang mengeluarkan uang hari ini, ibu-ibu yang mengeluarkan memberi makanan hari ini, insya Allah akan dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan oleh Allah Ta'ala. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah akan hapuskan daripadanya kesalahan, Allah hapuskan daripadanya kesalahan-kesalahannya. Alfa alfi sayiatin, akan 1 juta keburukannya, 1 juta kesalahannya dihapus oleh Allah dari sebab kita memberi dan membantu hari ini. Insya wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang memberi hari ini, Allah akan mengangkat derajat orang yang membantu hari ini. Alfa darajatin, akan 1000 derajat tingkatan dari Allah Ta'ala. Saya yakin
yang membantu, yang bersedekah, yang berhadiah sore hari ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kita keluarkan untuk jalan agama Allah, pasti Allah akan menggantinya dari apa yang kita keluarkan. Insya masa harus penuh dengan keyakinan kita. Dulu ada kisah Pak Bu, zaman orang lagi susah di zaman Bani Israel, ada yang minta-minta masuk ke rumah orang kaya. Tiba-tiba di depan rumah itu sudah ada menunggu gadis yang solehah, gadis yang cantik lagi soleh, baru hendak mau makan sepotong roti. Tiba-tiba ada peminta-minta yang ingin minta roti yang ingin dimakan oleh si wanita solehah. Akhirnya wanita solehah dengan rasa ibadah, dengan rasa kasihan, ada orang yang meminta-minta, barangkali dirinya lapar dibandingkan si perempuan solehah. Akhirnya makanan roti yang ingin dimakan diberikan kepada si peminta-minta. Tiba-tiba ketika memberikan makan yang dimakan oleh orang miskin tadi, oleh si peminta-minta, keluar dari rumah kaya tersebut bapak yang kikir, bapak yang pelit. Apa kejadiannya? Ketika itu bapaknya murka, bapaknya marah kepada si wanita soleh anaknya ini. Hukuman yang diberikan kepada anak solehah harus dipotong tangan. Gadis yang solehah, gadis yang cantik harus dipotong tangan dengan sebab kekejaman seorang bapak yang kikir. Akhirnya tangan kanan si perempuan cantik ini dipotong tangannya. Tapi Allah jawab dengan kekejaman orang kikir, dengan kekejaman si bapak yang sombong, lagi bapak yang pelit. Lama kelamaan dengan kekejaman kepada anaknya, akhirnya bapak ini diberikan jatuh sakit, lama-lama meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal, akhirnya datanglah kemiskinan kepada orang tersebut, dan si wanita yang kaya tadi, yang sudah dipotong tangannya tadi, menjadi peminta-minta jamaah. Masa akhirnya ini si perempuan jadi peminta-minta, datang dari satu rumah ke rumah yang lain meminta-minta. Dia ingat dulu jadi orang kaya, dia ingat orang tuanya kaya raya, tapi dia merasakan nasib hari ini menjadi orang susah dan peminta-minta. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sedang menyapu di depan rumahnya, melihat ada yang minta-minta, ini anak cakep banget, ini anak cantik banget, tapi sayang kok minta-minta. Akhirnya dipanggil oleh si ibu ini, minta-mintanya pakai tangan kiri. Neng kemari, Neng mau gak kalau diambil mantu sama ibu? Kebetulan ibu punya anak laki ganteng, kayaknya cocok kepada Neng yang cantik. Walaupun Neng hari ini minta-minta, tapi kalau didangdang Neng pasti jadi wanita yang cantik. Akhirnya jadilah ini ibu jamah ringkas cerita, si anak perempuan gadis ini dimandikan, dan lama tidak berselang akhirnya si perempuan gadis ini dinikahkan dengan anak laki yang tampan. Selesai pernikahan, biasa makan bersama dengan mantu dan mertua dengan anak. Tiba-tiba ketika makan jamaah yang dimuliakan Allah, si perempuan ini bukan mengambil dengan tangan kanannya, karena dia merasakan tangannya yang satu kanan buntung, bekas kekejaman ayahnya yang telah memotong tangannya. Dia ambil makanan dengan tangan kirinya. Apa kata ibu mertuanya? Pantes kalau orang miskin mah kurang adab, pantes kalau orang susah mah kurang akhlak. Masa ngambil makanan harus pakai tangan kiri? Suaminya nggak enak sama ibunya, Neng pakai tangan kanan atau ngambilnya. Netesin air mata, Bu. Netesin air mata bagaimana? Dia akan mengambil makanan dengan tangan kanan sedangkan tangan kanannya buntung.
Dulu kan kalau di Arab, kalau di Timur Tengah pakai gamis yang panjang-panjang, tidak kelihatan tangan kanan. Akhirnya begitu mengambil tangan kiri, ada suara hatib. Apa itu suara hatib? Ada suara tapi tidak kelihatan rupa. Suara itu mengatakan, wahai wanita soleh, dengan keberkahan kau membantu dulu kepada orang yang minta. Ketika kau hendak makan sepotong roti, engkau berikan makanan itu kepada orang yang minta. Engkau bantu orang yang susah, engkau bantu orang yang miskin, engkau bantu orang yang kelaparan. Allah memerintahkan engkau, wahai anak yang saleh, buka tangan kananmu, buka tangan kananmu. Tiba-tiba jamaah yang dimuliakan Allah, gamis yang menutupi daripada tangannya ketika hendak dibukakan, langsung dengan kudrat Allah, langsung dengan kekuatan kekuasaan Allah, tangan yang sudah hilang dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Insya Allah, kalau hari ini kita berbagi, kalau hari ini kita berberi, maka insya Allah satu saat apa yang kita keluarkan, apa yang kita habiskan untuk Allah dan Rasulnya akan kembali lagi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah bentuk dengan ibadah puasa kita tawadu, artinya membantu dan memberi. Dan yang ketiga, dari tawadu, kata tawadu artinya bukan hanya memberi dan membantu, tapi merangkul orang-orang yang susah, merangkul orang-orang miskin, merangkul orang-orang bodoh, merangkul anak-anak yatim. Insya Allah dengan sifat tawadu, mau merangkul kita kepada orang yang lemah, mau merangkul kita kepada orang yang susah, Allah akan merangkul kita semua dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Nabi itu luar biasa, Bu. Kita punya Nabi luar biasa, Pak. Pada waktu hari Idul Fitri, anak-anak sedang bersenang-senang, anak-anak sedang bergembira, anak-anak sedang merayakan hari raya. Tapi ada satu anak kecil yang sedang menangis. Anak kecil yang menyendiri sedang menangis. Dihampiri oleh baginda Rasul, didekati oleh baginda Rasul, dirangkul oleh Rasulullah. Wahai anak, wahai anakku, kenapa kamu tidak bermain dengan anak-anak yang lain? Mereka memakai baju yang bagus, mereka bersenang, mereka bergembira, mereka tertawa, tapi kenapa kamu sendiri dalam keadaan menangis? Dipangku oleh Rasulullah, dirangkul oleh Rasulullah. Kemana ibumu, kata Nabi? Jawab si anak ini, aku telah disia-siakan oleh ibuku yang telah menikah lagi. Aku ditelantarkan oleh ibuku yang menikah lagi. Bapakmu kemana, wahai fulan? Wahai sidian, bapakmu kemana? Bapakku telah meninggal dunia ketika perang dengan Muhammad, ketika perang dengan Rasul. Dia nggak tahu yang rangkul Rasulullah, dia nggak tahu yang menggendong Rasulullah. Bapakmu perang dengan siapa? Dengan Rasul. Sekarang aku tanya, apakah kamu ingin Fatimah menjadi ayah, menjadi kakak angkatmu? Apakah kamu ingin Siti Aisyah menjadi ibu angkatmu? Lalu girang ini anak kecil yang tadinya bersedih, yang tadinya menyendiri, begitu dirangkul oleh Rasulullah dan dikatakan, apakah
berarti yang menggendong, yang merangkul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Rasulullah ke rumah Fatimah, dimandikan oleh Fatimah, dipakaikan pakaian bagus oleh Fatimah, diminyak wangikan oleh Aisyah. Akhirnya anak ini yang tadinya sedih jamaah langsung keluar gembira keluar. Kata ini anak-anak yang tadinya gembira, kenapa sekarang kamu senang? Kenapa kamu sekarang gembira? Sekarang kakak angkatku Fatimah, ayah angkatku Nabi Muhammad, dan ibu angkatku adalah Siti Aisyah. Masya Allah, tuh anak-anak yang tadinya gembira ngomong, coba kalau bapak gue mati, gue pasti diangkat sama Rasulullah. Pengen banget tuh, pengen mati bapaknya, saking rangkulan Rasulullah. Bapak ibu, ketika bapak ibu memberi kepada anak-anak yatim, ibu bapak sedang merangkul anak-anak bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan sebelum berbuka puasa, jamaah yang dimuliakan Allah, ada sedikit. Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, apakah ada orang yang kau muliakan selain kau muliakan kepada aku? Apakah ada manusia yang terhormat selain aku? Apakah ada manusia yang mulia selain aku ya Allah? Apa kata Allah? Innali ibadan fi akhir zaman fa akramahum syahra Ramadan. Wahai Musa, nanti ada umat akhir zaman, umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya aku muliakan mereka dengan kemuliaan bulan puasa Ramadan. Nabi yang lain tidak diberikan Ramadan, Rasul yang lain tidak diberikan karamah Ramadan. Ramadan hanya diberikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah. Apa kata kanjeng Nabi Musa? Ya Allah, lalu bagaimana tentang umat akhir zaman itu? Saya baca, nanti bapak ibu adik-adik ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak, mentang-mentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza shamat ummatu Muhammadin wasfarrat wujuhuhum wabyaddat safahuhum arfa'u dalikal hijaba indal iftari. Kata Allah, hei Musa, aku Allah muliakan umat Muhammad tatkala mereka puasa Ramadan, tatkala mereka lapar, tatkala tenggorokan mereka dahaga haus, dan tatkala wajah mereka pucat, kuning pucat, tatkala bibir mereka putih menahan lapar dan haus. Tapi kata Allah, ketika hendak berbuka puasa, dia munajat kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala kita mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, jangan teguk dulu air, jangan makan dulu kurma, minta dulu kepada Allah. Karena ketika buka puasa, itu pintu langit dibuka oleh Allah. Allah akan mengijabah doa kita, Allah akan ijabah harapan kita, Allah akan ijabah keinginan kita, dan Allah akan kabulkan segala cita-cita kita. Amin ya Rabbal. Silakan minta, ibu minta anak ibu biar sukses semuanya. Amin. Ibu minta anak ibu biar bahagia. Amin. Adik-adik minta kalian mudah-mudahan jadi orang sukses dunia akhirat. Amin. Wahai para bapak, mudah-mudahan semuanya ada dalam kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal. Buah tomat, buah putih. Cakepnya kurang kencang. Buah tomat, buah putih. Tamat deh. Bu, bapak, ini yang dapat saya sampaikan.
Hayo terus kita berbagi, harus terus kita membantu. Mari kita merangkul orang-orang susah, rangkul orang-orang bodoh. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.